Oh, jadi begini kualitas para pembenci Pak Jokowi. Jadi begini kualitas para penuduh ijazah Pak Jokowi. Kalian sudah melihat sidang-sidang yang dihadiri oleh Michael Sinaga dan Bonatua. Kalian sudah melihat juga debat Trismon dan Roy Suryo. Kalian bisa nilai sendiri kualitas dari para pemburu ijazah Pak Jokowi. Kualitas dari para pembenci Pak Jokowi. Kualitas dari Michael Sinaga, kualitas dari Bonatua, kualitas dari Rosuryo. Kualitas dari Michael Sinaga ketika sidang, dia tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh hakim. Dia malah menjawab ngelantur kemana-mana. Yang kedua, Bonatua, yang saya kira beliau ini pintar, yang saya kira beliau ini memang uh, lulusan perguruan tinggi. Ternyata ketika dia ditanya oleh hakim jaksa, dia tidak bisa menjawab dan malah si Bonatua ini dibentak-bentak oleh hakim jaksa karena pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim jaksa itu tidak dijawab, malah ngelantur kemana-mana. Yang ketiga, ini yang paling parah teman-teman, di mana Roy Suryo dan Rismon Sianipars yang berdebat ini terselip rasisme atau pelecehan agama. Ketika Rismon mengatakan ya Tuhan, Roy Suryo malah nyeletuk. Loh, emang Tuhan kita sama? Lah, emang menyebut nama Tuhan, ya Tuhan, emang harus agama? Emang agamanya harus sama? Semua orang itu punya agama sendiri-sendiri. Semua orang itu punya Tuhannya sendiri. Jadi bilang atau mengucapkan ya Tuhan itu sah-sah aja. Salahnya di mana, Roy? Roy ini udah masuk lagi ke jebakannya nih teman-teman. Udah masuk lagi ke lubang yang dia gali sendiri. Oke teman-teman, kalian simak dan dengarkan secara baik-baik apa yang diomongkan oleh Roy Suryo ini teman-teman. Dan kalian harus simak juga cuplikan yang saya sajikan ini. Cuplikan-cuplikan pas pengadilan. Kalian nilai sendiri kualitas dari Michael Sinaga dan Bonatua yang selalu diagung-agungkan oleh Repli Harun. Oke teman-teman, langsung saja kita ke cuplikan. 32 tadi ya, yang diterangkan oleh Bang Refli Harun itu ada informasi elektronik atau dan dokumen elektronik. Betul. Nah, informasi elektronik ya itu adalah setiap item di dalam sebuah objek digital atau objek Itu elektronik. definisi dari mana? Ya. Anda menyusun undang-undang ITE enggak? Iya. Anda baca naskah akademiknya enggak? Bisa nggak di apa dulu? Bukan. Kalau enggak usah bikin definisi ngawur. Oke, nanti Itu definisi ngawur. Ini menyesatkan publik ini. Ya. Apa? Mentang-mentang si Roy Suryo ini pernah menyusun undang-undang teman-teman. Ya walaupun ya kalian tahu sendiri lah. Dia bisa menyusun undang-undang kok kelakuannya kayak gitu. Ya teman-teman ya. Ini dia mentang-mentang dia pernah nyusun undang-undang jadi bilang seenaknya kayak gini ke orang ya teman-teman ya. Selalu memotong pembicaraan orang. Aduh. Gak bisa. Ya, Gak bisa. Gak boleh. Saya dari tadi diam 1 jam. Gak apa-apa. Lu saya juga diem. Emangnya lu aja yang diem? Nanti silakan dijawab dengan argumentasi. Enggak, tapi silakan. gini Mas Aiman. Ini buat apa? Dia nggak akan digunakan untuk apa-apa di sidang. Sopan banget ya. Gak Iya apa, toh? gak apa. Memang sopan. Kita dengarkan nanti. Buat apa kita menghabiskan waktu satu segmen ini nggak ada gunanya dengerin keterangan asli? Itu Nggak menurut Mas Roy. Menurut saya ada gunanya. Silakan. Ya, ijazahnya jelas palsu, 99,9% palsu. Iya. Oke, silakan. Oke. Udah dengerin aja. Bohongnya dia dengerin aja nih. Ya, Yes. dengerin aja. Ya Tuhan, Iya. ngeri kan ya. Apa ya Tuhan? Emang Tuhannya sama? Enggak lah. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi menyimpang teman-teman, malah mengarah ke pelecehan atau ke penistaan agama. Si Roy bilang memang Tuhan kita sama. Apa maksudnya teman-teman? Apa maksud dari si Roy Suryo yang mengatakan apa emang Tuhan kita sama? Serius nih saya nanya, apa maksud dari si Roy ini? Roy Suryo ini kalau sudah kalah argumentasi, sudah kalah berdebat, ya kayak gini teman-teman. Sekarang dia bawa-bawa agama. Yang paling mirisnya di mana? Hostnya nih si Aiman gak bisa mengatur
tidak bisa mengatur jalan lalu lintas diskusi ini, teman-teman. Jadi seperti si Aiman ini pro kepada Rosuryu dan kawan-kawannya. Ini apa maksudnya dari apa Tuhan kita sama? Ya kan Bang Rismon juga punya Tuhannya sendiri. Bang Rismon juga punya agama. Setiap agama punya Tuhannya. Ya wajar kalau Bang Rismon sebut atau mengucapkan ya Tuhan. Emang mengucapkan ya Tuhan itu harus agamanya sama? Apa gimana? Si Repanci ini udah masuk nih ke lubangnya sendiri nih. Siap-siap aja nanti ke depannya nih. Lihat aja teman-teman. Bakalan makin parah nih orang. Berani-beraninya bilang Tuhan dia. Oke, silakan, Bung Rismon. Ini bisa didiamkan nggak? Mas Roy punya hak bersuara, tapi Saya punya hak bersuara. Iya, Kalau silakan. bohong ya. Ya iya punya hak bersuara. Ya punya masing-masing kubu juga punya hak bersuara. Aiman masing-masing punya hak bersuara. Tapi kalau dari kubu sebelah atau kubu ini sedang berbicara, ya kubu yang lainnya diam dulu. Bukannya punya hak bersuara itu bebas memotong, bebas mencela pembicaraan orang. Ini gimana sih Aiman sebagai host? Ya kalau kubu sini lagi ngomong ya diam dulu, kubu sini diam dulu. Aiman gimana sih? Kalau kubu sini sedang ngomong, ini diam dulu. Ini sedang ngomong, ini diam dulu. Iya, masing-masing punya hak bersuara. Bukan masing-masing punya hak mencela atau memotong pembicaraan orang. Mana sih Aiman ini? Parah. Seorang yang memanipulasi bisa saja kopas Gajah Mada Unpas Gajah Mada, ternyata harus ada Gadats Adam. Dan itu kita temukan di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Oke. Nah, saya minum dulu, ya kan? Aus. Ini baru Gadas Adam nih. Iya. Oke. Ini keterangan ini di bawah sumpah enggak, Mas? Tanyakan. Karena dia memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo 180 derajat bukan dengan ini. Yang benar yang mana? Ya bentar dulu. Loh enggak, bukan yang bentar dulu. Ini adalah asli. Nanti saya berikan kesempatan baru Mas Roy. bantah dengan Iya, ilmiah. enggak ini ilmiah. Iya, bentar, Kamu terus, menerangkan ini terus, di bawah lanjut. sumpah atau enggak? Ngerti sumpah enggak? Jangan-jangan enggak ngerti sumpah. Jangan tuju-tuju saya tangan itu. Makanya jangan ngerti sumpah kamu. Oke, Mas Roy. Mas Kamu Roy. siapa? Bohong. Oke. Saya Jangan Roy tuju-tuju Suryo. saya. Ada apa? Saya Roy Kamu Suryo. siapa? Ada apa terusan? Enggak, udah. Ampun. Roy Suryo bisa gak sih diam dulu? Itu mulut kayak mulut mama yang sedang gosip. Ya Allah ya Tuhan. Bang Rismon sedang menjelaskan. Diam dulu, diam. Mingkam dulu, mingkam. Iya tahu, kamu itu Roy Suryo si maling panci. Udah diam dulu, diam. Bang Rismon mau menjelaskan. Ini gimana sih? Roy Suryo ini hostnya juga lagi. Aduh, bukannya suruh diam tuh si Rismon. Si Roy Suryo. Pusing. Kamu di bawah sumpah enggak ini? Dia mengatakan di bawah sumpah Pelan-pelan. bahwa ijazah Siapa di bawah Jokowi sumpah palsu. di sini? Siapa di Di bawah bawah sumpah di sini? ijazah Jokowi palsu. Sekarang kamu harus meralat yang di Solo. Saya Kalau mau enggak, jelaskan nanti ini kita bahas itu. bohong. Saya Ini berikan bohong, kesempatan enggak ada pada Mas artinya Roy. sama sekali Oke, ini. silakan. Iya, enggak ada Udah artinya. ngapain Silakan. juga Biarkan kita publik. dengerin ini enggak ada. Jangan, Mas Roy gini. Jangan kemudian nanti publik berpikir Mas Roy nggak mau dengar karena Mas Roy menyatakan Oh bahwa ini iya, nggak enggak. punya Dia harus jawaban disumpah begini. dulu. Dia harus disumpah dulu kalau mau menerangkan Nggak, ini. Di pers nggak ada sumpah. Enggak apa-apa. Tapi kan berarti bohong wong dia di sana disumpah di Oke. sini enggak kok. Oke, kita dengarkan dulu. Iya, Setelah itu baru aduh. saya berikan kesempatan untuk Mas Roy. Dengarkan keterangan tidak Saya di bawah berikan sumpah. kesempatan untuk Mas Ya, Roy ini. setelah kita dengarkan dari Bung Siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu benar atau tidak? KPU kah? Atau ada lembaga lain? Saya rasa publik yang mulia. Lah saudara ini kok publik? Ya, publik berarti kan belanya bisa macam-macam. Ya, sederhana yang mulia. Saya membaca undang-undang, semua publik membaca undang-undang. Begitu undang-undang bilang Apa yang berwenang menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Siapa? ingin meluruskan ya, mulia. Iya. Pak Ketua dan para anggota yang terhormat, kepada Pak Bonatua pengadil Dengar gak teman-teman? Lihat gak sendiri ini kualitas si Bonatua ditanya seperti itu, bukannya menjawab yang benar, ini malah menjawab kemana-mana. Padahal tinggal jawab yang berwenang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Ya instansi yang menerbitkan atau yang mengeluarkan ijazah tersebut, yang mengeluarkan dokumen tersebut. Ijazah Pak Jokowi dikeluarkan oleh siapa teman-teman? Ya UGM.
Dan UGM lah yang berwenang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Udah tamat. Kan UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ini ditanya seperti itu kok menjawab kemana-mana. Padahal tinggal jawab seperti itu. Udah tamat, selesai. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini malah menjawab kemana-mana. Malah bilang baca undang-undang. Iya, Pak Bonatua baca undang-undang. Tapi bukan itu jawabannya. Itu gak tepat. Itu belum tepat, Pak Bonatua. Gimana nih teman-teman? Lihat kualitas dari Pak Bonatua. Sekarang kita lihat kualitas dari Mikel Sinaga. Yang katanya wartawan yang punya sentana. Teman-teman, kita lihat. dan teradu dari KPU RI. Perkenalkan, saya Mikael Benyamin Sinaga dari media Sentana, seperti tadi saya katakan. Sebetulnya saya menyoroti masalah ijazah ini sudah cukup lama, dan ini sudah diinvestigasi oleh rekan wartawan saya, Pak Bambang Tri, sejak 2019. Jadi sebetulnya hal ini bukan hal yang baru, majelis. Dan selama ini masyarakat tidak aware, tidak menyoroti masalah ini dari sisi kearsipan. Karena memang itu sesuatu yang sangat spesifik dan tidak banyak dimiliki orang keahliannya. Nah, lalu saat ini muncul lagi dengan Pak Bonatua Silalahi, saya membantu beliau untuk menyuarakan, dan memang masyarakat banyak yang tercerahkan mengenai kearsipan dan pengelolaan arsip di KPU. Nah, yang saya sayangkan, Pak Majelis dan teradu, sebetulnya dari 2019 saat ini dipertanyakan, KPU juga tidak pernah menjawab secara baik dan membuka apa saja yang terjadi di dalam KPU. Mungkin memang itu dirahasiakan karena tadi melindungi data pribadi dan semacamnya. Tetapi waktu saya meminta dari KPU Surakarta, itu juga sangat lambat prosesnya, dan akhirnya hanya diberikan fotokopi seperti tadi sudah dinyatakan oleh Pak Bonatua. Dan Saudara yang minta waktu itu? kami bersama-sama, Ketua. Jadi kami bersama-sama, karena ini kan sudah menjadi polemik cukup lama ya. Dan Pak Bonatua itu mulai masuk ke masalah ijazah ini sekitar September atau Oktober, di mana kita sudah tahu dari April ada laporan dan seterusnya. Dan saya juga menginvestigasi mengenai permasalahan ijazah ini dari sisi lain, dari sisi UGM-nya, dari sisi KKN-nya dan lain-lain. Menurut saya KPU di sini cukup lambat dalam merespon apa yang sudah Lambatnya. Bentar teman-teman, bentar. Dari tadi saya dengar dia selalu mengatasnamakan masyarakat, padahal kelompok dia sendiri, orang kelompok mereka sendiri yang bermasalahkan ijazah ini, bukan masyarakat, bukan rakyat, teman-teman. Dan ini dia saat ditanya malah Kalian tahu lah kalau ditanya itu apa dan kenapa, teman-teman. Dan satu pertanyaan saya, kenapa yang dipermasalahkan itu ijazah Pak Jokowi? Kenapa enggak mantan-mantan presiden yang lainnya? Kenapa mantan-mantan presiden yang lainnya juga tidak dipermasalahkan, tidak dipertanyakan ijazahnya, tidak dipertanyakan sekolahnya, tidak dipertanyakan KKN-nya, tidak dipertanyakan kampusnya di mana. Ini kok enggak dipertanyakan, teman-teman. Kenapa Pak Jokowi, selalu Pak Jokowi yang dipertanyakan? Kenapa mantan-mantan presiden sebelumnya juga nggak dipertanyakan, teman-teman? Apakah ini ada dendam atau ada sakit hati
yang mau dibalaskan tapi berdalih ijazah palsu, teman-teman. Saya nggak tahu ya. Ini saya cuma bertanya kenapa kenapa cuma Pak Jokowi yang dipermasalahkan ijazahnya. Presiden-presiden yang sebelumnya nggak dipermasalahkan dan nggak dipertanyakan. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Itu seperti apa? Karena sejak 2019 ini sudah dipertanyakan dan sebenarnya KPU bisa langsung menjawab. Bisa langsung menjawab apa yang dipakai oleh Pak Joko Widodo di tahun 2019. Di saat itu juga. Nah, jadi ya saya paham mungkin bukan bapak-bapak yang menjabat ya. Pada waktu itu nggak ada pertanyaan menurut Bawaslu, nggak ada. 2019 itu nggak ada pertanyaan soal itu. Itu menurut Bawaslu yang melakukan pengawasan ya. Siap. Ya, tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu, dan Ketua Bawaslu kebetulan anggota Bawaslu tahun 2019. Ya, pada waktu itu tidak ada pertanyaan publik, jadi tolong saudara yang saudara ketahui saja, jangan mengada-ada, ya. Oke. Ya, Siap. Izin memang. Mohon maaf, bohongnya tidak berjalan dengan lancar. Mohon maaf, ketahuan ya, mohon maaf, malu, ini malu. Kalau mau berbohong itu skenarionya dibagusin dulu ya, biar berjalan dengan lancar, nggak kayak gini. Mohon maaf. Memang waktu itu bukan hanya terbatas di ijazah, tapi banyaklah pertanyaan lain yang beredar di media massa. Saya mengatakan di media massa, bukan di pengaduan Bawaslu. ya kita kan Betul, Pak. kita bicara soal formal legalistik formalnya. Siap, Pak. Tidak ada pertanyaan apapun pada waktu itu 2019. Itu hasil pengawasannya Bawaslu, ya. Siap, Pak. Lembaga yang diberi kewenangan undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. Ya. Bawaslu tidak menemukan, ya, tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan apapun berkaitan dengan syarat calon. Ya, syarat calon. Silakan. Saya ingin mendengar yang saudara ketahui saja. Ya. Yang saudara rasakan, jangan beropini macam-macam. Betul. Silakan. Jadi saya merasakan lambatnya respon dari KPU dan berkali-kali disurati oleh Pak Bonatua dan harus kita viralkan di media sosial. Barulah ada jawaban yang serius dari pihak KPU dan kita semua mengerti bahwa ini adalah persoalan negara karena yang dipersoalkan adalah ijazah seorang mantan presiden. Jadi kami sudah meminta KPU itu dari bulan Oktober, tetapi seperti yang dikatakan ditutupi. Apapun alasannya, menurut saya sebuah ijazah adalah bukan data pribadi. Dan sebagai seseorang yang juga lulusan S1, saya rasa itu adalah sebuah kebanggaan untuk ditunjukkan ke masyarakat, ditunjukkan ke publik. Dan KPU saya rasa tidak perlu takut untuk memberitahu apa pendidikan pemimpin negara kita. Ya. Enggak, saudara jangan beropini macam-macam. Ya. Saudara saksi yang saudara ketahui aja kan tuh. Lah, kalau sudah begini, malu nggak tuh? Makanya, jadi saksi itu nggak usah beropini macam-macam. Lo kira majelis hakim bisa kau kibulin seperti para pendukungmu? Oke teman-teman, segini dulu cuplikan dari saya. Dan menurut kalian gimana? Dari kualitas Bonatua, kualitas Mika Sinaga, dan dari kualitas ketuanya Suryo, teman-teman. Menurut kalian gimana? Boleh tulis di kolom komentar pendapat kalian gimana, dan menurut kalian gimana. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman kalian juga. Jangan lupa untuk klik like dan nyalakan notifikasinya agar setiap saya upload ada notifikasi ke kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe.